Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel kesayangan kalian, tentunya channel Ilmuwan Muda. Kali ini bersama saya, Rizal Muhammad. Saya adalah mahasiswa program Fast Track Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, jadi saya adalah mahasiswa S1 sekaligus mahasiswa Pascasarjana di Prodi Biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin ngambil program Fast Track, simak terus video ini sampai selesai, oke? Nah, jadi Fast Track adalah program yang dibuat oleh pemerintah atau pihak universitas tentunya untuk memfasilitasi teman-teman semuanya agar dapat menempuh pembelajaran lebih cepat daripada umumnya, seperti itu. Nah, mungkin ada nih teman-teman yang dulu di SMP dan SMA itu pernah ikut Axel. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan melaksanakan pembelajaran S1 sekaligus nanti di akhir semester kalian akan melaksanakan juga perkuliahan S2. Nah, jadi nanti saat kalian lulus S1, kalian tinggal meneruskan hanya 1 tahun saja di Pascasarjana, seperti itu. Sehingga kalian bisa lulus lebih cepat dan nantinya bisa lulus lebih mudah daripada yang lainnya, seperti itu. Pada semester 6, nanti teman-teman di prodi masing-masing, semester awal ya, nanti akan ada sosialisasi. Sosialisasi dari pihak prodi biasanya. Nanti pihak prodi akan menjelaskan apa itu fast track, apa itu ini, resikonya bagaimana, dan sebagainya. Pada semester 6 nanti, teman-teman bisa mempersiapkan semua hal yang nantinya akan dibutuhkan untuk mendaftar fast track. Nah, nanti akan ada beberapa waktu buat teman-teman untuk mempertimbangkan. Setelah sosialisasi, teman-teman nanti akan beri waktu untuk mempertimbangkan. Dan kemudian nanti di semester 6 akhir, teman-teman sudah bisa mendaftar untuk program Fast Track ini. Nah, sosialisasi nanti yang akan dilakukan oleh pihak prodi itu pada dasarnya mungkin tidak ke semua mahasiswa. Mungkin hanya ke mahasiswa yang memenuhi kriteria yang akan diambil oleh prodi, seperti itu. Jadi nanti teman-teman silahkan siapkan dari sebelum semester 6, dari awal teman-teman disiapkan semuanya, dan nanti di semester 6 akhir teman-teman bisa daftar, dan nanti di semester 7 awal kalian sudah bisa mengikuti perkuliahan di bangku Pascasarjana. Keren banget kan? Pada umumnya kan kita saat menempuh pembelajaran di perguruan tinggi itu biasanya kan 4 tahun ya teman-teman. Nah, saat nanti teman-teman menyelesaikan studi 4 tahun, biasanya kan teman-teman nggak langsung tuh, biasanya nggak langsung untuk ke Pascasarjana. Pasti mikir-mikir dulu, terus cari-cari dulu, terus nanti belum tentu aja saat teman-teman males. Misalkan teman-teman nanti lulus 4 tahun, setelah itu pada saat setelah lulus, aku pusing sama skripsi, aku kapok sama skripsi, nanti nggak jadi lanjut pasca. Nah, ini merupakan apa ya? Merupakan jawaban buat teman-teman yang seperti itu ya. Saya sendiri mungkin. Nah, jadi saya ngambil fast track itu supaya apa? Supaya semangat saya yang masih besar untuk belajar itu agar tetap terpompa, sehingga nanti saya akan melanjutkan S2 dengan senang seperti di S1 seperti itu ya. Nah, kemudian kenapa sih kok harus ambil fast track? Teman-teman nanti akan mendapatkan jaringan yang sangat besar. Maksud saya jaringan yang sangat besar itu gimana? Nah, kan teman-teman nanti kuliah S1 sekaligus S2 ya. Nah, nanti masalah penelitian-penelitian di S1 kalian itu bisa terbackup dengan kakak-kakak tingkat kalian di Pascasarjana. Jadi nanti kalian bisa diskusi, Kak, saya nih di S1 ada penelitian masalah ini. Kalau kakak dulu pengalamannya gimana di S2?
Nah, nanti kalian bisa ngobrol seperti itu, dan sering kali saya juga itu mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan saya di S1 oleh kakak tingkat saya di S2 seperti itu. Kemudian saat kalian fast track, peluang mendapatkan proyek penelitian itu lebih besar, teman-teman. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki proyek, dosen-dosen yang memiliki proyek pasti melihat, oh anak ini anak fast track, pastinya dia ini orang-orang yang rajin, orang-orang yang pinter, kan biasanya terfigur seperti itu. Jadi teman-teman akan bisa mendapatkan proyek atau proyek penelitian itu peluangnya lebih tinggi daripada teman-teman kalian yang lain. Nah, selain itu, saat kalian ngambil fast track, kalian seperti yang saya jelaskan tadi, kalian bisa menyelesaikan studi kalian dengan gelar MSI ya, kalau saya itu dalam hanya waktu 5 tahun saja. Nah, saat nanti kalian 5 tahun, terus kalian keluar, masih muda, keluar ke dunia pekerjaan, pasti peluang diterimanya di dunia pekerjaan sangat-sangat besar. Nah, itu juga kata-kata dari WD2 saya. Kalau kan biasanya nih ya, saat kita keluar dan masih muda, sudah bergelar S2 kan sangat keren. Biasanya seperti itu. Nah, nanti kalian akan direkomendasikan lebih tinggi, memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan di dunia luar seperti itu. Selain itu, Anda ketika mengambil program fast track, nantinya Anda akan memiliki keilmuan yang biasanya itu di atas rata-rata. Karena apa? Karena pada saat di S1 dan S2 kita akan dipacu untuk lebih kreatif, dipacu untuk lebih bekerja keras. Nah, saat kita memiliki etos atau memiliki kerja yang sangat-sangat bagus, pasti nantinya kita akan memiliki banyak sekali ilmu. Kita bisa menggapai ilmu sebanyak mungkin. Nah, dari sisi kerja belajarnya, nah seperti itu. Mungkin selanjutnya juga ya, kadang-kadang saat teman-teman ngambil program fast track, teman-teman mau melanjutkan di program S3, itu nanti juga memiliki peluang yang besar untuk menerima beasiswa dan sebagainya. Ke luar negeri bahkan memiliki peluang yang lebih besar, karena teman-teman lagi-lagi masih sangat muda, dan teman-teman nantinya akan lebih diutamakan seperti itu. Langkah-langkah untuk menjadi mahasiswa fast track. Nah, kalau langkah-langkah ini itu kita harus mempersiapkan dari awal, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dari awal, terutama masalah IPK ya. Jadi kalau di UIN Malang itu persyaratan untuk mengikuti fast track adalah IPK di atas 3,5. Nah, yang menurut saya ini yang paling sulit untuk kita kadang-kadang untuk kita terapkan atau kita jaga gitu loh. Jadi konsistensi belajar kita mulai semester 1 sampai semester 6 itu tergantung di sini. Jadi teman-teman semuanya harus konsisten. Dari semester 1 IPK tidak boleh kalau jelek, harus konsisten. Kalau bisa naik seperti itu. Pokoknya nanti di semester 6 teman-teman nanti harus memiliki IPK 3,5 ke atas. Nah, sehingga teman-teman bisa ngambil fast track. Ini kalau di UIN Malang ya, tapi kalau di universitas lain mungkin ada yang persyaratannya IPK 3,25 dan sebagainya. Nah, tergantung universitas masing-masing. Nah, selain IPK tadi, teman-teman nanti juga akan diminta untuk tes TOEFL ya. Jadi teman-teman nanti silahkan dipersiapkan juga bahasa Inggrisnya dari sekarang. Nanti teman-teman belajar bahasa Inggris, bisa banyak sekali media sekarang ya, online juga bisa. Kalian teman-teman persiapkan bahasa Inggris kalian, nanti sehingga kalian tes TOEFL memiliki nilai yang tinggi, seperti itu. Nah, kemudian selain bahasa Inggris juga, nanti teman-teman juga akan diminta untuk mempersiapkan penelitian teman-teman. Jadi, saat kita di S1, nanti kita kan melakukan penelitian ya. Nah,
itu sekaligus teman-teman juga harus mempersiapkan judul yang nantinya akan dikerjakan sebagai tesis. Nah, judul yang tentunya harus bermanfaat, judul yang keren, dan juga judul yang nantinya bisa dilaksanakan pada kurun waktu studi di pasca. Seperti itu. Jadi bukan judul yang terlalu idealis atau judul yang yang penting judulnya itu bermanfaat, baik, dan juga bisa diselesaikan di kurun waktu ini, seperti itu. Selain itu, judul-judul yang mungkin menarik penguji. Jadi nanti kalian saat mau masuk fast track nanti akan ada tes wawancara juga. Nah, saat Anda memiliki judul yang keren, yang menarik, nanti kalian akan lebih dipertimbangkan daripada teman-teman kalian yang memiliki judul biasa-biasa saja gitu ya. Tapi dengan catatan bisa diselesaikan di kurun waktu studi, seperti itu. Nah, kemudian kalian juga harus memiliki rekomendasi dari, kalau di Win Malang ya, itu dari Kaprodi, dari pembimbing skripsi kalian, dan juga dari dosen wali kalian. Nah, ini juga sama, halnya sama di menjaga IPK, ini juga harus konsisten. Jadi saat teman-teman itu memiliki track record yang baik, nanti pastinya Kaprodi kalian, pembimbing skripsi kalian, dan dosen wali kalian akan dengan senang hati merekomendasikan kalian untuk mengikuti program fast track. Tapi kalau teman-teman memiliki track record yang buruk, nah itu akan menjadi pertimbangan juga. Sehingga nanti kalian mungkin lebih memiliki potensi lebih sedikit daripada yang memiliki track record baik. Nah, tentunya di prodi juga, prodi pastinya tidak mau mengambil resiko teman-teman. Saat teman-teman diterima di program fast track dengan track record yang baik, pastinya nanti akan bisa mengangkat prodi juga. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau teman-teman udah memiliki track record buruk, terus diterima di fast track, tapi tidak merubah sikap dan tetap seperti itu, nanti misalkan teman-teman nanti tidak lulus tepat pada waktunya di S1-nya, maka teman-teman nanti fast track kalian akan dicabut, seperti itu. Selain itu, kalian pasti akan memiliki efek, akan berdampak kepada prodi juga terkait di akreditasi, sehingga prodi pastinya tidak mau mengambil resiko saat teman-teman sudah masuk di fast track, kemudian teman-teman fast track yang cabut, terus ternyata teman-teman tidak lulus. Nah, itu kan juga mempengaruhi akreditasi prodi. Nah, sehingga ini menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi prodi untuk teman-teman bisa diterima di fast track dengan rekomendasi Kaprodi, pembimbing skripsi, dan dosen wali, seperti itu. Kemudian selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, teman-teman nanti juga akan ditanyai terkait motivasi kalian ikut fast track, kemudian niat kalian apa, dan mungkin tujuan kalian ikut fast track apa. Nah, sebenarnya tujuan-tujuan ini nanti akan ditanyakan juga di wawancara. Nah, ini sekaligus ya, jadi nanti di wawancara teman-teman juga akan ditanyai hal-hal itu. Nah, jadi teman-teman perlu menyiapkan diri, menata niat, mencari motivasi untuk kenapa sih kok harus ikut fast track. Nah, saat kalian punya ketiga hal itu, nanti kalian pasti akan lebih terarah saat mengikuti program fast track. Jadi kalian di program fast track memiliki tujuan gitu, nggak kayak orang hilang. Seperti itu ya teman-teman. Oh iya, ada satu lagi yang lebih penting. Jadi saat kalian mengambil fast track, pastikan Anda memiliki portofolio yang bagus. Nah, jadi dari awal kalian studi, persiapkan portofolio kalian yang baik-baik. Jadi track record kalian itu loh, itu yang paling penting juga. Jadi dari semester 1, semester 2, semester 3, usahakan teman-teman memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Itu menunjang sekali untuk Anda dipertimbangkan diterima di fast track, seperti itu. Kemudian portofolio ini nanti juga akan berguna seterusnya. Nah, tapi tadi portofolio ini tidak bisa disusun atau diisi hanya dalam waktu 1 hari atau 1 bulan. Jadi teman-teman harus mempersiapkan portofolio ini sejak awal. Kalian teman-teman mungkin masuk di sebagai maba, kalian cari pengalaman sebanyaknya, cari
kompetensi sebanyaknya dan ikuti lomba-lomba sebagai portofolio kalian nantinya, sehingga nanti kalian akan diterima di fast track gitu. Oke, sekian dari saya. Kalau masih ada yang dikepoin terkait fast track, bisa langsung komen di sini atau mungkin bisa juga DM di IG saya @rizalisasi_. Terima kasih. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Nah, jadi fast track adalah program yang dibuat oleh pemerintah atau pihak universitas tentunya untuk memfasilitasi teman-teman semuanya agar dapat menempuh pembelajaran lebih cepat daripada umumnya, seperti itu. Nah, mungkin ada nih teman-teman yang dulu di SMP